Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, masih melanjutkan kajian kita kitab Takrib karya Abi Syuja' rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang jual beli kemarin menyisakan pembahasan yang bagian akhir dari kitab ini, yaitu barang yang tidak sah diperjualbelikan. Jadi mengenai barang yang tidak sah diperjualbelikan adalah yang pertama, barang najis atau mutanajis yang tidak mungkin disucikan. Jadi kalau najis ya najis itu sendiri, kalau mutanajis benda suci yang terkena najis tapi ini yang nggak bisa disucikan. Contoh, darah yang mengalir, bangkai darah yang mengalir, bangkai khomer, barang najis yang tidak mungkin dicuci. Najisnya seperti minyak dan cuka yang najis menurut kebanyakan ulama. Cuka yang najis itu khomer yang difermentasi dengan memasukkan benda, itu baru najis, cukanya najis. Tapi kalau cukanya berubah dengan sendirinya tanpa dimasuki benda asing, maka dia menjadi suci. Jadi khomer itu aslinya haram dan najis dalam mazhab Syafi'i. Walaupun nanti ada mazhab yang lain yang mengatakan tidak najis, tapi haram ya tetap. Tapi dalam mazhab Syafi'i nggak cuma haram, bahkan najis dia. Nah, terus kemudian kalau dia difermentasi terus sampai berubah menjadi cuka tanpa dimasuki benda asing, maka cuka itu suci dan halal. Suci dan halal. Tapi kalau dimasuki benda apa, ragi atau apa, saya nggak tahu lah alatnya apa, maka dia berubah menjadi cuka, maka perubahan menjadi cukanya itu menjadi tetap najis, tidak merubah zatnya, jadi tetap najis. Itu dalam mazhab Syafi'i, atau dikatakan menurut pendapat kebanyakan para ulama. Kalau minyak itu karena memang benda cair itu, kalau kemasukan najis itu ya najis seluruhnya.
Karena khusus untuk minyak ya, khusus untuk minyak itu yang benda cair itu. Karena pernah saat di masa Nabi itu ditanyakan bagaimana kalau minyak beku itu kejatuhan bangkai tikus. Maka cukup dibuang bangkai tikusnya dan sekitaran minyak beku yang kena tikus itu. Nah, tapi kalau cair ya sudah najis semua. Kalau cair itu kalau terkena benda najis. Itu seperti itu. Ini beda dengan air ya. Kalau air itu kalau mencapai 2 kulah atau mencapai 200-an liter itu dia tidak bisa najis walaupun kemasukan najis selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Selama tidak berubah warna, rasa dan baunya. Tapi kalau berubah salah satunya ya mutanajis juga. Tapi masih bisa disucikan dengan cara dibuang najisnya hingga hilang rasa, bau dan warnanya, atau ditambahkan air hingga menjadi tumpah airnya dan kemudian menjadi hilang rasa, warna dan bau dari najis itu. Itu seperti itu. Kalau itu tidak ada masalah kalau itu. Terus ada sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada tahun Fathu Mekah, dan ia berada di Mekah. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan menjual khamr, bangkai, babi dan patung. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, bagaimana menurut pendapat panjenengan berkaitan dengan lemaknya bangkai? Fa innahu yutla biha as-sufun, fa innahu yutla biha as-sufunu wa yudhanu biha al-juludu. Karena dia bisa dipakai untuk ngecat perahu dan meminyai, dan bisa dipakai meminyai kulit. Kan kalau punya jaket kulit kalau diminyai itu kan jadi nglinyam gitu. Wayastasobiha bihan nasu, dan banyak orang yang menggunakan juga untuk sebagai minyak lampu pelita, dipakai untuk minyak lampu atau pelita, uplik kalau orang Jawa dulu bilang. Qala, Nabi bersabda, la, tidak boleh, huwa haramun, itu haram. Summa qala, kemudian beliau bersabda, kemudian bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda dzalika, ketika itu, qatalallahu al-yahuda, Allah telah, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi. Innallaha, sungguhnya Allah, harrama alaihim, telah mengharamkan atas mereka asyuhuma, lemak bangkai tadi itu. Fa'ajmaluhu summa ba'uhu fa'akalu samanahu, maka dia mengemas dengan baik lemak bangkai tadi itu, kemudian dia jual lemak bangkai itu, kemudian dia makan dari hasil jual beli bangkai tersebut atau lemak bangkai tersebut. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi walaupun ada yang mengatakan ini syar'u man qablana ya, syariat Nabi terdahulu, sehingga kalau syar'u man qablana biasanya memang masih terjadi perdebatan. Kayak dulu itu pernah rame itu Ajinomoto atau apa dulu itu ya, iya, Ajinomoto apa itu? Iya, yang katanya mengandung unsur babi. Saya masih ingat saat itu Pak Din Samsudin sebagai ketua MUI itu mengatakan pelarangannya itu lebih kepada intifa, pemanfaatan itu, sehingga itu menjadi haram kalau kata beliau. Nah, terus yang membantah mengatakan bahwa intifa atas lemak tadi itu sebenarnya bagian dari intifa dari babi terutama ya, itu sebenarnya merupakan bagian dari syar'u man qablana. Tadi itu tidak berlaku dalam syariat kita, apalagi setelah diteliti. Wallahu a'lam, saya bukan pakar kimia ya, saya cuma baca penjelasan ahlinya saja. Itu fungsi apa lemak babi atau apa saya nggak paham lah itu hanya sebagai katalisator yang di hasil akhirnya itu tidak ada unsur babinya sama sekali. Saat itu saya sebagai orang awam tidak paham, saya nanya, wis ini contoh gampangnya ya apa? Contoh gampangnya bagaimana? Dicontohkan begini, sampean nanam tomat, terus sampean kasih rabuk itu pupuk kotorannya babi misalnya gitu, atau bahkan kasih bangkai babi itu tanaman tomat itu.
gara-gara dikasih pupuk kotoran babi atau lemak babi atau apalah, terus kemudian buahnya gede-gede, seger-seger. Pertanyaannya kata dia, halal apa haram tomat itu? Ya jawabannya ya halal. Kenapa? Karena dia hasil akhirnya sudah nggak ada unsur babinya karena sudah diurai oleh akar-akarnya itu dan seterusnya itu. Tapi nanti ini beda dengan jalalah kalau berkaitan dengan kotoran ya. Jalalah itu binatang yang memakan kotoran. Nah, itu nanti beda bab, ada pembahasan tersendiri. Itu pun tidak mutlak haramnya, lebih kepada nanti di karantina beberapa waktu sampai hilang sifat kotoran itu baru dia menjadi halal. Itu seperti itu. Terus kemudian hadisnya ini Bukhari dan Muslim tadi ya. Terus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga melarang dari upah jual beli anjing walaupun anjing ada manfaatnya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu al-Ansari radhiyallahu anhu beliau berkata, "Anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melarang an samanil kalbi dari menikmati hasil penjualan anjing. Wa mahril baghi dan hasil pelacuran atau melacur, wa hulwanil kahini dan upah perdukunan. Apa upah perdukunan? Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi ini tentu perdukunan yang haram ya. Kalau dukun bayi tidak apa-apa, dukun bayi. Ini jadi dalil diharamkannya jual beli barang najis dan yang lain dikiaskan seperti itu pula. Jadi nanti bisa berlaku ketentuan kias. Kias itu analogi ya. Menyamakan sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya dengan sesuatu yang ada dasar hukumnya kan ada persamaan alasan hukum. Jadi kalau ada persamaan alasan hukum maka dia bisa dikiaskan nanti. Ya kalau kayak khamr misalnya itu dikiaskan dengan khamr kan apa saja yang memabukkan ya. Karena kullu muskirin khamrun. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Sedikit banyaknya dia haram. Nah, maka kalau memang betul-betul itu khamr ya haram. Karena dia adalah muskir memabukkan tadi itu. Nah, kemarin ada orang nanya ke saya, nanya bagaimana hukumnya beli minuman tua. Itu di pinggir jalan ada orang jual tua. Tua apa? Tua aren, tua apa macam-macam lah ya gitu. Saya jawab, kalau tua dalam pengertian khamr yang memang dibuat untuk memabukkan haram, saya bilang. Sedikit atau banyaknya haram. Tapi kalau maksud tua yang dimaksud itu cuman legen itu belum difermentasi berarti. Dan kemudian atau berpeletok yang notabene isinya adalah jahe. Maka dia bukan muskir, dia bukan sesuatu yang memabukkan. Maka dia halal, tidak ada masalah. Maka pastikan saja, ya kalau ragu-ragu jangan dibeli. Karena sependek yang saya tahu kalau di Jawa Timur itu, kalau yang namanya tua itu sudah difermentasi memang untuk memabukkan memang. Dan itu tidak boleh itu. Sedikitnya atau banyaknya haram sama itu. Itu saya pernah lihat di pinggir jalan itu ada orang jual tua aren gitu, tua aren. Kalau itu tua ini maksud adalah yang sudah difermentasi dan memang dibuat untuk minuman yang memabukkan maka dia haram. Tapi kalau dia hanya legennya belum menjadi tuanya, cuma diberi nama tua ben rodok serem ngono jenenge. Nah, itu beda bab kayak bir peletok itu. Bir peletok tapi ternyata isinya jahe merah misalnya. Tapi ngati-ngati lah, nasi nama itu ngati-ngati, jangan sembarangan nasi nama. Karena tua itu dulu identik untuk mabuk-memabukkan. Itu seperti itu, untuk mabuk-mabukkan. Terus kemudian barang yang tidak bermanfaat yaitu seperti kalajengking, semut dan binatang buas yang tidak bermanfaat. Barang-barang ini tidak dianggap sebagai harta. Membelinya termasuk membuang-buang harta dan mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil. Begitu pula yang terlarang adalah jual beli barang dan yang pemanfaatannya haram seperti alat-alat sihir. Sebagian pendapat yang mengatakan musik haram termasuk alat-alat musik misalnya. Tapi saya mau terangkan dulu ya. Pertama ini, waduh Ustaz, saya punya peliharaan ikan arwana, saya punya peliharaan ikan atau burung atau apa, di mana kita kadang beli binatang-binatang itu yang kalau dalam fikihnya namanya hasyarat itu. Binatang-binatang kayak kalajengking, jangkrik. Bahkan mungkin sebagian ada yang pakai katak dan seterusnya itu untuk makan binatangnya. Memang kalau pakai pendekatan disiplin mazhab Syafi'i memang itu pendapat yang populer dan dimaksud dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Nanti yang membolehkan itu dalam mazhab Hanafi.
Kalau dalam madzhab Hanafi pokoknya apa saja yang bisa dimanfaatkan ya tidak apa-apa. Nah, termasuk jual beli binatang yang memang ada manfaat menghibur, seperti jual beli binatang-binatang yang jenengan suka kayak burung misalnya, nopo apalah, selama itu tidak ada larangan ya. Selama itu tidak ada, karena ada binatang-binatang tertentu yang kita dilarang untuk misalnya memeliharanya. Selama itu tidak ada larangan silakan aja, tidak ada masalah. Tentu nanti pendekatannya tidak menggunakan pendekatan mazhab Syafi'i, tapi menggunakan pendekatan mazhab Hanafi yang saya tahu. Nah, terus makanya di sebagian penjual-penjual itu kayak tadi yang jual kucing dan yang lain-lain itu, kelinci dan lain-lain. Kalau kelinci kalau untuk diambil dagingnya nggak ada masalah. Kalau kelinci ya solusi tengahnya itu sebagian penjual mengatakan siapa yang mau adopsi. Jadi adopsi istilahnya. Tidak mengatakan jual beli karena memang dalam mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Maka jalan tengahnya ada yang menggunakan tidak menggunakan mazhab Hanafi tapi menggunakan mazhab Syafi'i tetap tapi menggunakan pendekatan adopsi. Jadi kucing ini sudah saya rawat sekian tahun, saya memeliharanya, tolong bayar ganti rugi saya memelihara kucing ini makanannya dengan harga sekian-sekian. Masalahnya sekian itu ada yang 20 juta, ada yang sekian puluh juta harganya itu. Mehong-mehong itu. Allah, bukan meong-meong, mehong-mehong. Allahu Akbar. Terus jual beli sesuatu yang belum dimiliki oleh pembeli dan tidak ada kepemilikan padanya dan tidak sebagai wakil. Jadi gini, panjenengan beli sesuatu belum diterima atau belum dimiliki terus kemudian dijual kembali, itu tidak boleh. Atau memang belum terjadi akad terus dijual kembali tanpa seizin yang punya, itu juga tidak boleh. Makanya harus jelas, clear, ini milik kita, betul-betul milik kita. Kalau belum milik kita tidak boleh. Misalnya kita ngomong sama orang, "Dah, berapa mobilmu ini?" "Sekian." "Ya tak beli, saya beli ya, uangnya besok, pekan depan lah." Ternyata belum pekan depan ada orang yang nyari mobil yang dimaksud. Terus dia bilang, "Saya punya mobil itu." Akadnya aja belum terjadi, terus dia bilang, "Saya punya mobil itu, saya jual ke kamu." "Berapa?" "Sekian." Tanpa seizin yang punya mobil yang aslinya. Ya tidak boleh itu. Uang itu belum terjadi akad jual beli, belum terjadi serah terima, tidak bisa. Harus didilkan dulu dia dengan yang pertama, dia beli dan menjadi miliknya, baru dijual ke orang lain. Nah, kecuali dia ngomong ke orang yang punya barang aslinya itu, "Saya nggak jadi beli kayaknya, tapi ini ada pembeli, dia berani harga sekian. Kamu kan kemarin mau jual sekian. Bagi dua ya keuntungannya, mau nggak? Saya kasih, kalau saya hubungan ke kamu, ya udah deal, ya udah, tidak apa-apa. Atas kemauan pemilik, tidak ada masalah." Itu seperti itu. Allah, apalagi kayak Pak Haji kemarin ya, punya motor mau dijual 3 juta, tahu-tahu ada orang yang nawar, "Sudah Pak Haji, saya beli 5 juta, tapi saya bayar per bulan 500. Ya silakan aja. Itu yang mau. Dan Pak Haji kan sebagai pemiliknya sah, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Berikutnya yang terlarang juga adalah jual beli barang yang majhul atau tidak jelas juga. Itu juga tidak sah ini. Tidak jelas barangnya, majhulul aqibah. Nanti mengandung unsur gharar, penipuan. Seperti dicontohkan kemarin misalnya, kalau orang kita nyebut jangan beli kucing dalam karung misalnya gitu ya. Tidak boleh, harus jelas. Diceritakan misalnya beli hewan yang masih dalam kandungan, itu tidak boleh. Nah, kalau beli induknya plus yang dalam kandungannya silahkan, tapi kalau beli yang dalam kandungannya tidak boleh. Beli kacang yang masih di dalam tanah tidak boleh. Nah, jadi harus jelas itu. Jadi jangan sampai yang tidak jelas. Makanya nebas pohon itu tidak boleh sebenarnya, kecuali jelas buahnya sudah. Masih pentil dibeli dari awal, sebenarnya nggak boleh yang begitu itu. Nah, itu tidak boleh karena belum jelas. Iya kalau dia bertahan, kalau gugur bagaimana? Saya pernah pas beli duren, satu saat beli duren, udah dibelah, dimakan di tempat, orangnya cerita, "Duren ini saya beli sendiri dek, saya beli sama petani dari masih pentil gini." "Wah, pakai cerita," kata saya. Ini kan nggak sah jual beli yang seperti itu. Kadang tak pangan nih, saya repot. Tapi TNI bapak iki. Jadi saya nggak beli lagi di situ, dia ngomong. Ya karena nggak boleh kalau tidak jelas itu tidak boleh, harus jelas. Terus jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan itu juga tidak sah. Saya contohkan kemarin jual
kapal tongkang tapi di dasar laut, nggak masuk akal ya. Suruh ambil sendiri, beli jual mutiara tapi masih di dasar laut. Ya harus diambil dulu baru kemudian diserah terimakan, baru bisa sah sebagai akad jual belinya atau pemindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Itu tadi masalah jual beli ya. Sekarang fasal baru. Ini adalah fasal pembahasan baru, war riba dan adapun riba haramun haram. Sekarang kita bahas masalah riba nih. War riba dan adapun riba haramun haram. Sebentar. Wariba dan adapun riba haramun haram, wa innama dan hanya sanya yakunu ada riba itu fi dhahabi di dalam emas, wal fiddati dan perak. Makanya emas dan perak termasuk benda ribawi. Nanti dikiaskan dengan emas dan perak adalah alat tukar, yaitu uang. Nah, walaupun nanti kalau kita baca fatwa MUI itu sependek yang saya baca ya, MUI itu sekarang tidak mengkategorikan emas dan perak itu sebagai benda ribawi karena dia tidak lagi berfungsi sebagai alat tukar. Dulu dia memang benda ribawi karena dulu emas dan perak itu merupakan alat tukar. Nah, sehingga oleh MUI difatwakan emas dan perak itu sebagai komoditi biasa aja. Nah, tapi kalau kita mau pakai disiplin mazhab Syafi'i ini, dia tetap benda ribawi. Sikap kita bagaimana? Kalau merujuk kepada pernyataan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini. Mas, ayat-ayat tentang riba itu turun di menjelang wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak banyak penjelasan yang kita terima tentang riba itu. Maka ini instruksi Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Fatrukur riba waribah, kata beliau. Maka tinggalkanlah riba dan segala sesuatu yang meragukan ini riba atau tidak. Tapi saya harus objektif menyampaikan itu tadi fatwa MUI sependek yang pernah saya baca, bahwa MUI itu sudah tidak lagi menyatakan emas dan perak itu sebagai benda ribawi karena dia tidak lagi menjadi alat tukar. Nah, dia komoditi biasa. Satu dulu ya. Kemudian yang kedua termasuk uang tadi. Uang itu apakah bisa dikiaskan dengan emas dan perak? Karena mengingat emas dan perak itu beda dengan uang kita. Karena uang kita itu kan surat berharga. Yang berharga kalau dijamin oleh, berharga karena dijamin oleh negara. Kalau negara nggak jamin, nggak ada harganya. Contoh uang 100.000 kertas itu kalau kita robek, kita buat beli yang separuh, laku enggak? Enggak. Karena negara enggak menjamin. Karena negara enggak menjamin, sehingga kemudian dia statusnya berarti beda dengan emas yang notabene bendanya saja sudah berharga. Jadi kalau emas dan perak itu bendanya saja sudah berharga. Kalau uang kertas kita itu enggak berharga kalau enggak dijamin oleh negara. Enggak usah jauh-jauh dirobek. Wong sekarang ini saya pernah ngalami. Beli di Alfamart atau yang saya alami di Alfamart atau kalau di Indomaret ya. Itu uang 100 ribuan saya ada isolasinya itu nggak diterima. Ya. Alasannya katanya, Pak, nanti kita store-nya jauh ke Cikarang, Pak. Saya beli di Kabupaten Bekasi ya. Kalau yang nggak ada isolasinya kan bisa kita store melalui ATM, ya kata dia. Kalau yang nggak ada isolasi, kalau ada isolasinya nggak bisa, Pak. Kita harus ke Cikarang sana nyetornya kan ya. Ada isolasinya aja beberapa toko nggak mau terima, coba bayangkan. Karena kita beli aja uang ngecek dikit, ada yang baru nggak gitu. Wis gak ada jamin. Makanya apakah kemudian lantas uang itu bisa dikiaskan dengan emas dan perak? Ini ulama juga berbeda pendapat. Tapi secara umum, saya ngomong secara umum, iya dikiaskan dengan emas dan perak. Sehingga uang itu termasuk benda ribawi. Kok bisa uang itu benda ribawi? Kalau kita sepakat bahwa alat tukar itu tidak boleh kita mengambil untung dalam penukarannya, saya mau tanya sekarang, jenengan kalau ke money changer nukar uang itu,
jual belinya, buy sell-nya itu beda nggak? Beda. Maaf ya, bahkan di bank syariah sekalipun. Di bank syariah sekalipun, saya pernah pengalaman nuker dolar itu. Di bank syariah saya nukernya itu ada daftar harganya, jual sekian, beli sekian. Ada selisihnya ya. Namanya apa berarti kalau selisih itu? Riba fadl namanya. Riba fadl itu. Nah, makanya ini benar ribawi. Tapi jangan terus begini ya. Ngono duitnya tak bakar aja lah, enggak usah pakai uang. Enggak gitu masalahnya, kalau jangan nggak punya uang nanti kalau naik angkot bayar pakai apa? Kalau ke warteg nanti bayarnya pakai apa? Ya sudah, ini kondisi yang ibarat najis yang merata. Ya terpaksa kita mau tidak mau menggunakannya. Walaupun sebenarnya yang paling aman itu ya alat tukar itu yang menggunakan ya, emas atau perak sebenarnya. Tapi ya sudahlah, ini sudah terjadi kejahatan moneter, mau apa lagi? Pun lanjut. Wal mat'umati, dan riba itu juga terdapat di dalam aneka makanan. Aneka makanan di sini diterangkan itu seperti ma yaqsidu ghaliban lit-ta'mi. Jadi yang umumnya disebut sebagai makanan lah. Seperti buah-buahan, obat-obatan itu. Jadi termasuk makanan dan buah-buahan serta obat-obatan. Itu termasuk dalam kategori mat'umat. Wala yajuzu bai'udz dzahabi, dan tidak boleh pula menjual emas bidzahabi dengan emas. Walal fiddati, dan tidak boleh pula menjual perak. Kadari demikian, illa mutamasilan, kecuali sepadan, harus sama. Naqdan cash. Jadi kalau jual emas dengan emas, nukar perak dengan perak, itu tidak boleh ada selisih, harus sama dan naqdan, seketika. Tidak boleh ngutang, tidak boleh ada tempo waktu, harus seketika dibayar. Waduh Ustaz, kalau kita beli emas online yang paling aman COD. Kata para ulama, kalau mau aman beli emas yang online itu pakai yang COD. Jadi barang diterima, uang dibayar langsung. Itu COD, itu yang paling aman. Kalau via transfer di mana barang belum nyampe, ya saya ulang, kalau pakai disiplin mazhab Syafi'i yang ini tidak boleh. Tapi kalau pakai pendapat MUI yang menganggap itu sebagai komoditi biasa, ya monggo silahkan, tidak ada masalah. Kalau Anda ikut sepakat pendapat MUI itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian wala bai'un mabta'ahu hatta yaqbidahu, dan tidak boleh pula menjual sesuatu yang telah seseorang jual kepadanya hingga dia menerimanya. Dalam Islam tidak boleh kita menjual sesuatu yang telah orang jual kepada kita sementara kita belum menerima barang itu. Contoh ya, misalnya jenengan beli emas di Pegadaian misalnya gitu ya. Emas itu belum pernah Anda terima, masih di situ dia emasnya itu. Anda cuma dapat WA saja atau pemberitahuan bahwa emas Anda di Pegadaian sekian misalnya. Terus jenengan satu saat ngomong ke pihak Pegadaian ketika ada yang mau beli emas, ya udah emas saya jual sama dia dengan harga sekian. Padahal jenengan belum pernah terima emas itu tidak boleh. Kalau di sini tidak boleh. Nanti ada hadis yang melarang itu juga. Jadi ada larangan dari Nabi kita Muhammad SAW menjual sesuatu yang telah kita beli sementara kita belum menerimanya. Harus diterima terlebih dahulu. Kadang ada orang itu borong apa, misalnya di satu toko ya, karena lagi murah atau apa, dia bilang, Pak tak borong Pak, tapi dia nggak pernah terima barang itu. Terus begitu ada orang yang mau beli melalui toko itu, ya udah jual aja. Padahal dia belum terima barang itu, nggak boleh itu. Harus terima dulu. Baik yang menerima dirinya atau wakilnya ya. Kalau ada wakilnya, karena ada orang bos yang sudah kawakan, kan tidak mungkin dia terima barangnya langsung. Yang terima ya anak buahnya, wakil-wakil itu tidak apa-apa kalau itu. Ini belum ada yang terima, memang itu tidak boleh. Itu seperti itu. Terus kemudian wala bai'ul lahmi bil hayawani, dan tidak boleh pula menjual daging dengan hewan yang masih hidup.
Wa yajuzu bai'udz dzahabi, dan boleh menjual emas bil fiddati dengan perak, mutafadilan dengan adanya selisih, naqdan tapi harus cash. Harus seketika, tidak boleh ngutang. Wa kadzalikal mat'umati, dan demikian juga aneka makanan-makanan. La yajuzu, tidak boleh bai'ul jinsi, tidak boleh menjual satu jenis minha dari jenis tertentu, bimislihi dengan serupanya, illa mutamasilan kecuali yang sepadan, nakdan secara cash. Wala yajuzu, dan tidak boleh pula menjual bai'ul jinsi, menjual jenis makanan tertentu minha dari jenis itu, bi ghairi dengan selainnya, mutafadilan. Maaf, boleh mas, ini boleh mas, bukan tidak boleh, mutafadilan ada selisih, nakdan secara cash, secara langsung, tidak boleh ada penundaan. Wala yajuzu bai'ul gharar, dan tidak boleh jual beli secara gharar. Misalnya mangga tukar dengan mangga harus sepadan, tidak boleh ada selisih. Apel dengan apel tidak boleh ada selisih. Kalau jenisnya beda, misalnya mangga dengan kedondong misalnya, atau apel dengan pepaya, ada selisih tidak apa-apa. Tapi tetap harus seketika, tidak boleh ngutang, tidak boleh ngutang. Harus seketika. Itu kalau barter, tapi kalau jual beli pakai uang itu beda bab nanti itu. Itu ya babnya utang piutang nanti itu. Nah, jadi ini diantara penjelasan para ulama berkaitan dengan riba. Ini saya baru baca, insya Allah di pertemuan yang akan datang saya akan terangkan lebih rincinya berkaitan dengan riba, insya Allah. Ini baru saya baca kitabnya dulu. Takut ini mau isya, silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh, silakan. Masuk. Nggih, monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Haji. Dengan adanya minuman anggur cap orang tua gitu. Oh, nggih. Itu termasuk subhat apa halal Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Oke, bagus. Ada minuman anggur cap orang tua, atau sejenisnya. Katanya sih bukan minuman keras itu, karena itu hanya untuk penghangat badan atau apalah gitu. Katanya gitu ya, katanya. Saya mau bicara dasarnya dulu Pak Haji ya, dasar dulu. Sebenarnya fermentasi buah, kurma, anggur, dan lain-lain itu tidak haram sebenarnya. Dulu Nabi juga melakukannya, tapi Nabi tidak mau meminumnya kalau udah lewat 3 hari. Beliau udah gak mau minum lagi kalau udah lewat berapa? 3 hari. Lah kira-kira fermentasi yang ada di anggur kolesom orang tua itu berapa lama itu fermentasinya itu? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mau berhati-hati, walaupun katanya itu bukan minuman keras, sepatutnya dihindari. Karena sedikit banyaknya haram. Khawatirnya begitu. Saya di kampung saya itu kalau orang beli jamu biasanya dikasih itu anggur kolesom itu. Ayah saya Allah yarham, dari saya masih kecil saya masih ingat dulu. Kalau beli jamu mesti pesen, nggak usah pakai anggur. Ayah saya itu gitu. Nah, sedikit cerita Pak Haji ini. Pengalaman ada orang pernah ke Eropa, beliau seorang mu'alaf. Karena dingin sana itu untuk menghangatkan badan, beliau itu minum anggur itu Pak Haji. Tapi yang bukan kategori khamr katanya gitu ya. Beliau bilang setelah saya minum anggur itu, selama sepekan kurang lebih berantakan khusyuk saya dalam sholat katanya. Berpengaruh sedikit banyak itu. Nah, jadi kalau saran saya Pak Haji, kalau sekiranya bisa dihindari, dihindari saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Monggo yang lain silakan. Termasuk bir bintang alkohol 0%. Sekarang bukan soal ada alkohol atau tidak alkoholnya, itu minuman keras atau tidak, itu minuman yang dibuat untuk memabukkan atau tidak. Kalau dia dibuat untuk memabukkan, walaupun katanya alkoholnya 0% itu tetap haram sebenarnya, kategorinya khamr sebenarnya. Itu seperti itu. Ya termasuk paloma, topi miring itu dan macam-macam. Dan kawan-kawan itu. Nonton nggih? Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pengalaman saya dari kampung Pak, itu ada sebagian petani ternak itu
menjual kotoran hewan. Nggih, nggih. Ya, termasuk kotoran sapi, kerbau, kambing dan sebagainya. Nggih, nggih. Itu tujuannya kan untuk bikin pupuk kompos. Nggih, betul, betul, betul. Gimana diperbolehkan? Nggih, kalau pakai disiplin madhab ini tidak boleh. Kalau madhab ini, tadi saya bilang bersyukurlah pada Allah, para ulama kita ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Salah satunya dalam madhab Hanafi yang saya tahu. Sehingga nanti itu diperkenankan, tapi menggunakan pendekatan madhab Hanafi. Yang saya pernah tahu di Jombang, itu ada kencing sapi yang dijual literan untuk Orea. Monggo tidak ada masalah. Pakai pendekatan nanti madhab Hanafi, tidak menggunakan madhab Syafi'i dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau nggak ada saya terangkan. Jelas semua nggih. Ayo monggo Pak, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui calo nggih. Nggih. Ijon itu gimana Pak ijon itu? Oh kayak tadi ya, buah masih pentil tadi itu nggih. Nggih, ijon nggih, paham nggih. Boleh apa enggak ngoten nggih? Nggih, saya jawab ngeten. Yang pertama, makelar atau combe atau apa istilahnya, atau broker atau calo atau apa ya, itu jasa makelar itu hukum asalnya boleh, tidak ada masalah, karena dia punya akses antara penjual dan pembeli. Karena tidak semua orang yang menjual itu punya pembeli, dan tidak semua pembeli punya penjual kadang, terutama untuk benda-benda tertentu atau spesifikasi barang-barang tertentu yang diharapkan. Dalam Islam boleh, tidak ada masalah, tapi harus jelas semuanya. Contoh menurut saya misalnya, saya nggak punya barang, tapi saya punya akses orang yang punya barang, dan saya punya akses pembeli. Saya datangi yang punya barang, misalnya gitu, Pak, barang sampean dijual berapa? Saya punya pembeli, ngomong apa adanya aja. Ya saya maunya bersih ke saya 20 juta deh, sampean cari untung berapa terserah sampean. Nah, boleh, tidak ada masalah. Atau misalnya saya tidak mau dijual lebih, jual segitu ya, nanti sampean tak perseni, saya kasih persen upah. Boleh, tidak ada, namanya ujroh namanya, tidak ada masalah. Jadi orang yang mempertemukan dua pihak untuk bermuamalah dengan kejelasan akad, tapi ya jangan nggak jelas, maka silakan, tidak ada masalah. Kalau nggak jelas, contohnya gini, orang yang mau jual nyebut harga sekian, terus dia jual ke pembeli, tidak ngomong-ngomong ke yang punya barang, dilebihkan. Nanti begitu dapat untung, pembayaran melalui dia misalnya, terus si yang punya barang kecewa, loh ternyata dia ambil untung gede banget itu misalnya gitu. Saya kok nggak dikasih tahu, nggak dapat bagian juga misalnya. Tidak boleh, harus jelas dari awal pokoknya. Saya diperseni apa saya boleh ngasih untuk nyari untung sendiri. Kalau penjualnya bilang, ya sakarmu lah, kamu wakil saya jual berapa terserah, penting ke saya nanti 20 juta. Misalnya gitu. Ya sudah, tidak ada masalah kalau gitu. Nah, harus clear nggih, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Terus kemudian yang kedua, tadi dilarang Pak, menjual sesuatu yang belum jelas, itu dilarang. Termasuk menjual tadi buah yang masih pentil, atau padi yang belum jelas nanti jadi atau tidaknya padi itu, tidak boleh sampai jelas. Nah, kalau jelas, naksir buah mangga yang jelas, buahnya sudah jelas, wes tak tuku sakmene ya, nah, itu boleh, silakan. Sudah jelas padi, jelas kuningnya, wes saya beli sekian, ya udah. Kalau jelas apa-apa. Tapi kalau belum jelas, tidak boleh sampai jelas. Nah, tidak jelas itu kalau bahasa fikihnya namanya gharar, majhulul akibat, tidak jelas ujungnya itu Pak. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi yang lain mungkin silakan. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Masalah itu masalah yang lain boleh, nggak harus jual beli, masalah yang lain juga boleh, monggo kalau ada. Kalau ada. Oh nggak ada, jelas semua nggih.
Kalau nggak ada saya monggo. Oke. Jadi ini ceritanya jual beli cacing itu maksudnya nggih. Kenapa? Kotoran terus? Nggih. Oh, gini, nggak usah jauh-jauh. Jenengan pelihara lele. Tapi jangan dikasih kotoran manusia atau kotoran binatang ya. Maksudnya lele itu dikasih makan ayam tiren, ayam mati kemarin. Kan ada di peternakan ayam itu yang ayam mati kemarin gitu, terus dijual ke peternak lele. Terus dibakar biasanya, terus dikasih makan. Lelenya gemuk-gemuk. Pertanyaannya, halal nggak lele itu? Ikan itu hukum asalnya halal, Pak Haji. Ikan itu hukum asalnya halal. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena kita nggak makan bangkainya, kita makan ikannya. Nggak ada masalah. Sama dengan itu, ada sapi di Jepang itu dikasih minuman keras itu, supaya dia enak dagingnya katanya. Kobe apa namanya nggak paham itu. Pertanyaannya, apa hukum daging sapi yang dikasih makan minuman keras itu? Daging sapinya halal, tidak ada masalah. Kecuali jallalah, bukan jalalah, jallalah, yaitu binatang yang diberi makan kotoran manusia atau kotoran binatang. Contoh, ternak ayam di atas kolam lele. Lelenya makan kotoran ayam. Nah, status lele itu jallalah. Tidak boleh kita makan lele itu sampai lele itu steril, bersih dari unsur kotoran. Biasanya oleh para ulama diperkenankan dengan cara dikarantina, kasih makanan yang bersih, setelah 3 hari baru boleh dimakan biasanya. Nah, jadi khusus yang dimaksud dilarang makan binatang karena makan kotoran itu saja yang dilarang, Pak. Kalau bangkai, makan selain dari kotoran itu tidak ada masalah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah isya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.